Gereja bagai batera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan. Gelombang badai dan taufan menghadang di jalan. Mungkinkah Bahtera tahan sampai ke tujuan? Selamat jumpa lagi dengan saya Rinong Dukinaltum dalam katekese Iman Katolik. Terimalah salam manis saya dari kota Ambon Manise untuk Anda sekalian. Dalam kalender liturgi Gereja Katolik, hari ini kita rayakan sebagai Hari Raya Pentakosta. Terhitung 50 hari setelah Paskah. Setelah misa tadi, lalu saya terdorong untuk menulis sesuatu di Facebook. Tulisan saya sebagai berikut. Hari Raya Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Pertanyaannya adalah gereja yang mana? Karena ada banyak gereja atau banyak persekutuan yang menamakan diri sebagai gereja di dunia ini. Karena itu saya tertarik untuk memberikan katekese. Ada beberapa teman yang menjawab pertanyaan saya dengan menulis bahwa gereja yang lahir pada hari ini adalah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Lalu saya bercanda dengan menjawab bahwa jawaban Anda saya beri angka atau nilai 90. Tentunya ada alasan di balik itu sehingga saya memberikan angka 90. Berarti belum sempurna. Oke. Kita sedikit melihat dasar pendirian gereja. Tentunya dalam teologi kita sudah tahu bahwa gereja itu didirikan di dunia ini atas rencana Allah sendiri, baik itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan ketika Yesus datang, lalu dia mewujudkan gereja itu dalam Matius bab 16 ayat 18. Jadi setelah pengakuan Petrus bahwa engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup, lalu Yesus mengatakan, dan engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kita bisa membaca dari tulisan kitab suci. Di sana dikatakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di sini sudah ada perbedaan. Walaupun arti dan makna terdalam dari gereja itu adalah jemaat atau persekutuan. Tapi perhatikan baik-baik bahwa di kata ini, Tuhan mengatakan Dia mendirikan gerejanya. Bukan arti terdalamnya yakni jemaatnya. Walaupun kita semua mengerti bahwa memang gereja itu adalah jemaat. Dan kedua, Dia tidak mengatakan di sana bahwa aku mendirikan gereja-gerejaku. Bukan.
dia mendirikan hanya satu kata tunggal, gerejaku di atas batu karang Petrus. Jadi memang gereja adalah pendiri atau tiang utamanya adalah Kristus. Tapi karena gereja didirikan di dunia, maka harus ada orang yang menuntun dan menggembalakan gereja atau kawanan itu. Dan itu adalah Petrus. Karena itu, para sahabat sekalian, Konsili Vatikan kedua tentunya banyak orang mengatakan bahwa konsili ini memberikan ruang yang selebar-lebarnya bagi penghormatan atau pengakuan terhadap kebenaran dalam agama lain dan lain sebagainya. Tentunya itu pembahasan yang di topik lain. Tapi saya mau fokus pada dokumen tentang Ekumene atau Unitatis Redintegratio. Dalam nomor 1 dikatakan begini, bahwa Kristus hanya mendirikan atau sebab yang didirikan oleh Kristus, Tuhan adalah gereja yang satu dan tunggal. Gereja yang satu dan tunggal. Sedangkan banyak persekutuan yang membawakan diri sebagai pusaka warisan Yesus Kristus yang sejati bagi umat manusia. Persekutuan. Jadi, Kristus mendirikan gereja yang satu, tetapi ada juga persekutuan yang lain yang membawa nama Kristus atau pewartaan tentang Kristus. Para Bapak Konsili menambahkan begini, mereka semua menyatakan diri sebagai murid Kristus, tetapi berbeda-beda dan menempuh jalan yang berlainan pula. Seolah-olah Kristus itu terbagi-bagi. Karena itu, para Bapak Konsili masih melanjutkan lagi. Karena itu perpecahan itu justru bertentangan dengan karya Roh Kudus atau kehendak Kristus itu. Perpecahan adalah batu sandungan bagi dunia serta menciptakan skandal bagi pewartaan. Jadi ini para Bapak Konsili mengatakan, bukan Rinong Duc in Altum yang mengatakan. Karena itu kita kembali ke pertanyaan pancingan tadi. Hari ini adalah hari lahirnya gereja. Gereja yang mana? Tentunya jawabannya adalah gereja Kristus. Gereja Kristus itu siapa yang mendirikan? Yesus yang mendirikan. Namanya gereja Kristus, Yesus yang mendirikan. Gereja ini mempunyai 4 sifat utama, yakni gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena itu Scott Hahn mengatakan dengan begitu indah, bahwa sebenarnya kalau yang kita maksudkan gereja tidak pernah didirikan oleh manusia. Karena apa? Gereja adalah sakramen keselamatan Allah. Maka gereja harus didirikan oleh Kristus karena dia menjadi sarana keselamatan. Karena itu kadang saya bercanda begini ketika orang bilang, gereja tidak dapat menyelamatkan. Iya, itu kamu punya gereja. Bukan gereja kami. Mengapa? Karena gereja kami didirikan oleh Kristus. Sehingga ketika kami mengatakan bahwa gereja ini adalah sarana keselamatan, sarana yang di dalamnya Kristus menyelamatkan manusia. Memang kalau secara harafiah kita mengatakan gereja tidak menyelamatkan, betul. Tapi ada bedanya pemahaman. Bahwa kalau Kristus mendirikan gereja ini menjadi sarana keselamatan, ya berarti memang dia menyelamatkan lewat gereja. Tapi kalau memang gereja atau apa yang kamu sebut didirikan oleh manusia ini, manusia itu dengan nama ini, memang tidak dapat menyelamatkan karena didirikan oleh manusia. Karena itu hari ini,
tentunya kita belajar untuk menyadari bahwa Roh Kudus yang kita terima itu adalah roh yang mempersatukan, bukan roh yang memecah belah. Karena itu, dalam khotbah minggu yang lalu, kalau tidak salah saya mengatakan, persatuan itu adalah karya Roh Kudus. Tetapi kalau ada perpecahan di antara orang Kristen, adalah karya iblis. Karena di sana ada kesombongan, di sana ada keangkuhan, di sana ada duit, di sana ada kuasa. Karena itu hari ini, ketika kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, kita berdoa semoga Roh Kudus ini menerangi hati dan budi kita, merobohkan kesombongan kita untuk kembali bersatu dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan gereja Kristus dengan empat sifat ini sangat nyata Anda temukan hanya di dalam gereja Katolik. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita melihat itu secara nyata. Bagaimana dari Paulus sampai di sudut-sudut desa atau apapun, tetap mendoakan doa yang satu dan sama. Liturgi yang satu dan sama. Tidak ada perbedaan. Jadi Anda dengan bahasa apapun dapat berdoa, meyakini ketika misa dirayakan dalam bahasa apapun. Itulah namanya. Karena itu, para sahabat sekalian, jangan pernah tinggalkan gereja yang didirikan oleh Yesus. Karena di luar sana ada banyak serigala dan singa yang mengaum-ngaum mencarimu. Lebih baik tinggal di dalam gereja yang didirikan oleh Yesus. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dalam materi katekese berikutnya.